Ribuan cara telah dia lakukan. Dari kanan, kiri, depan, belakang, das. Dalam negeri, luar negeri, semuanya dicoba. Brutal, manipulatif, penuh dengan kebohongan. Apa tujuannya? Menjatuhkan Jokowi. Tapi yang terjadi apa? Nol besar. Jokowi tetap berdiri tegak. Malah sekarang dia santai, duduk di Solo, minum kopi, menunggu serangan dari luar angkasa. Serangan kaum yang katanya punya strategi, tapi isinya cuma sakit hati. Lucu bukan? Jokowi sudah selesai masa jabatannya, sekarang jadi rakyat biasa. Tapi kok masih jadi sasaran? Masih ada yang susah tidur gara-gara Jokowi. Atau jangan-jangan kebakaran yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat juga gara-gara Jokowi. Apapun yang terjadi, keburukan yang berada di negeri ini selalu digoreng dan dikaitkan dengan Jokowi. Padahal dia sudah kasih semua yang terbaik. Infrastruktur dibangun, pelabuhan, jalan tol, bandara, semua ada. Listrik masuk desa, harga BBM ditekan. Siapa yang menikmati? Kita semua. Tapi tetap saja ada yang sibuk menuduh, mencari celah, menebar fitnah. Sampai kapan? Dan kalau dibilang Jokowi gagal, mari kita jujur. Siapa yang sebenarnya gagal? Jokowi atau mereka yang sibuk membuat isu tanpa dasar? Demokrasi ini bukan ajang saling menjatuhkan. Jokowi sudah menunjukkan kerja kerasnya, bukan janji-janji manis. Tapi anehnya, yang nyinyir malah makin lantang. Mereka lupa Jokowi ini bukan sekedar presiden. Dia adalah simbol rakyat jelata, rakyat biasa yang bekerja melawan sistem. Kalau Jokowi dihina, sebenarnya siapa yang dihina? Jawabannya adalah kita rakyat jelata yang percaya sama dia. Sekarang dia jadi rakyat biasa, tapi justru semakin bersinar. Apa karena dia single factor? Ya, jelas. Apa karena dia kingmaker? Bisa jadi. Tapi yang pasti Jokowi itu bukti bahwa kesederhanaan bisa melawan keserakahan. Negeri para munafik. Ini julukan yang pas buat mereka yang tertutup mata hatinya. Kita adalah bangsa yang kadang terlalu sibuk mencari kekurangan hingga lupa menghargai kemajuan. Coba lihat fakta di lapangan, buka mata, buka telinga, lihat di sekitarmu. Jalan-jalan baru dibangun, kita malah mencibir. Itu hanya pencitraan, kata mereka. Pelabuhan-pelabuhan besar berdiri. Oh, apalagi nih? Itu masih belum cukup. Infrastruktur menghubungkan desa ke kota, kita sinis. Itu kan memang tugas pemerintah. Lanjut mereka. Jadi apapun hasilnya bagi mereka yang hatinya tertutup, selalu ada celah untuk menyalahkan. Tapi mari kita renungkan sejenak, siapa yang sebenarnya rugi jika kita terus bersikap seperti ini? Jokowi? Tidak, bukan dia. Karena pemimpin akan datang dan pergi. Yang rugi adalah kita sendiri karena ketidakmampuan menghargai hasil akan membuat kita sulit merawat apa-apa yang sudah dibangun. Mentalitas seperti ini yang membuat banyak proyek mangkrak setelah pemimpin berganti. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Mereka yang tidak mau melihat hasil seringkali adalah orang-orang yang justru menikmati hasil tersebut.
Mereka yang dulu terisolasi kini menikmati jalan raya yang mempersingkat waktu perjalanan mereka. Mereka yang dulu kesulitan listrik kini memiliki penerangan hingga ke pelosok. Tapi lihatlah di ruang publik, mereka tetap berteriak, tidak ada perubahan, kata mereka. Mungkin masalahnya bukan karena hasil itu tidak ada, tapi karena hasil itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka ingin keajaiban, mereka ingin semua berubah dalam sekejap. Padahal kemajuan bukan sihir, ia adalah proses panjang yang membutuhkan konsistensi kerja keras, dan yang paling penting adalah kesabaran. Jadi jika mereka masih tidak bisa melihat hasilnya, itu bukan karena hasilnya tidak nyata. Itu karena mereka memilih memandang dari balik kacamata kekecewaan, kepentingan, atau ketidakpedulian. Dan sampai mereka mau membuka mata, hasil itu akan tetap ada. Meski mereka berpura-pura tidak melihatnya. Namun meskipun begitu, kita tak bisa terus-menerus menyalahkan mereka yang memilih untuk buta terhadap kenyataan. Karena pada akhirnya, kebutaan itu bukan hanya milik mereka. Kita sebagai masyarakat pun sering kali terjebak dalam pola pikir yang sama. Kita sibuk menunggu sesuatu yang besar untuk datang, berharap keajaiban akan terjadi di depan mata. Padahal perubahan itu sudah terjadi, meski kecil dan perlahan. Ada yang bilang Jokowi hanya ingin mempopulerkan dirinya sendiri. Tapi bukankah itu paradoks? Seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat, yang bekerja keras demi rakyat, lalu dianggap berusaha membangun citra untuk dirinya sendiri. Sementara mereka yang berteriak justru tak pernah melakukan apapun selain berkomentar dari jauh. Kalau begitu, siapa sebenarnya yang lebih menikmati popularitas? Ada yang bilang Jokowi merusak negeri ini. Benarkah begitu? Mari kita berhenti sejenak, menarik napas dan merenungkan klaim itu. Di tengah carut-marut politik dengan ribuan serangan yang datang dari segala arah, Jokowi tetap berdiri di tempatnya. Mengapa? Karena sejak awal dia sudah tahu resikonya. Dia bukan pemimpin yang datang untuk memuaskan semua orang. Kalau itu tujuannya, dia sudah berhenti sejak hari pertama. Jokowi datang untuk bekerja, dan sayangnya kerja tidak selalu terlihat indah. Apalagi di negeri yang gemar memuja retorika, tapi alergi pada kenyataan pahit. Ironinya, mereka yang paling keras berteriak bahwa negeri ini rusak adalah mereka yang paling diuntungkan dari sistem yang katanya hancur. Para elit yang dulu mendikte dari singgasana kekuasaan kini berlagak korban. Padahal merekalah yang menciptakan pusaran lumpur yang saat ini menghisap kita semua. Lalu saat seorang pemimpin mencoba menyeimbangkan kapal yang nyaris tenggelam, mereka memekik, "Dia pelakunya." Jokowi sudah mewakafkan dirinya. Ini fakta. Dia tahu bahwa apapun yang ia lakukan akan memancing kebencian dari satu sisi dan ekspektasi tak masuk akal dari sisi lain. Tapi dia memilih jalan itu. Dia tetap bekerja, seringkali dalam keheningan di tengah bisingnya narasi yang dia pelintir, bukannya sempurna, tentu saja. Siapa yang sempurna? Tapi mari kita jujur. Kesalahan yang dia buat, seringkali kesalahan yang dia buat adalah dampak dari sistem yang memang sudah bobrok jauh sebelum dia datang. Dan yang paling menarik lagi, mereka yang berteriak paling lantang ingin menyelamatkan negeri dari Jokowi. Apa solusi mereka? Revolusi? Kudeta? Atau sekedar nostalgia kosong tentang masa lalu yang katanya lebih baik? Padahal sejarah mencatat
Siapapun yang terlalu terobsesi menghancurkan pemimpin yang sedang bekerja, biasanya malah menghancurkan dirinya sendiri. Jadi sebelum menuding, mari kita bertanya, benarkah negeri ini hancur karena Jokowi? Atau justru kita terlalu sibuk mencari kambing hitam? Lupa bahwa memperbaiki bangsa ini adalah tanggung jawab bersama. Karena pada akhirnya siapa yang akan kita salahkan saat cermin yang kita pecahkan tak lagi memantulkan apa-apa. Yang lebih menyakitkan, kritik terhadap Jokowi seringkali tidak diarahkan pada kebijakan atau langkah strategis, tapi pada hal-hal dangkal yang lebih menyerang pribadi. Dia lambat katanya. Tapi bukankah negeri ini yang lambat? Dia terlalu sederhana. Mereka menambahkan, seolah-olah seorang pemimpin harus penuh gaya dan jargon agar dianggap bekerja. Dan disinilah letak ironi terbesar.